Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 12 dengan topik Sistem Manajemen Penjualan Pisang Goreng Crispy by Mr. Banana. Di sini saya selaku moderator bernama Dian Ayu Aziza dengan NPM 140 beserta rekan-rekan saya. Saya Ihsan Fadila dengan NPM 452321053. Saya Fitria Dwi dengan NPM 142. Saya Nendin Nuraini dengan NPM 144. Saya Zara Sabita dengan NPM 145. Baik, kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fitria Dwi Anggraini. Di sini dengan judul Pisang Goreng Crispy by Master Banana, pemiliknya itu Bilal Ibnu Yustiardi dengan lokasi di Jalan Pos Polisi nomor 83 Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, kemudian di sini ada permasalahan dalam bisnis. Permasalahan dalam bisnisnya itu ada dua. Yang pertama ada kesulitan mencatat pesanan dari pelanggan, terus yang kedua ada kesulitan melakukan rekapan atau laporan penjualan harian. Nah, di sini pemilik itu ingin agar setiap informasi itu dicatat dengan benar, tidak ada kesalahan penulisan, karena hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan, terutama ketika ada perbedaan dari jumlah penghasilan dengan jumlah produk yang dijual saat itu. Terus kemudian di sini ada functional requirement-nya, itu yang pertama menampilkan pesanan dari pelanggan tanpa harus perlu ditulis. Terus yang kemudian yang kedua menampilkan hasil pembayaran pelanggan untuk pesanannya. Yang ketiga mencatat atau merekam stok produk yang akan dijual. Yang keempat menampilkan hasil penjualan secara digital. Terus kemudian yang terakhir melakukan rekapan atau pencatatan dengan bantuan sistem untuk menghindari tidak balance-nya penjualan dengan uang yang didapatkan. Kemudian ada role dan fitur sistem. Di sini role-nya ada dua, ada pemilik dan karyawan. Yang pertama dari pemilik itu ada sistem login, kemudian produknya itu bisa di create, read, update, and delete. Kemudian pemilik itu juga bisa CRUD dari si user atau karyawan. Kemudian ada membuat pesanan, konfirmasi pesanan selesai dibuat, terus ada delete item pesanan saat create pesanan, terus ada laporan harian, terus ada item pesanan, kemudian ada seluruh laporan penjualan, pesanan, sama detail pesanan kepada pesanan customer. Kemudian yang kedua itu ada role dari karyawan. Di sini tuh karyawan itu punya fitur login, terus create pesanan, konfirmasi pesanan selesai dibuat, dan menghapus pesanan saat create pesanan. Oke, di sini merupakan use case diagram dari sistem manajemen penjualan pisang goreng crispy by Mr. Banana. Berikut ini adalah tampilan keseluruhan dari sistem manajemennya, merupakan use case keseluruhan. Kemudian next. Nah, di sini merupakan use case yang dipisah berdasarkan role. Pertama ada role pemilik dan role karyawan. Untuk pemilik, di sini dia memiliki 5 activity. Pertama ada mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola detail pesanan, mengelola laporan pesanan, dan mengelola laporan penjualan. Nah, untuk seluruh diagram ini atau komponen ini, semuanya itu include pada login dan logout. Jadi, jika ingin melakukan pengelolaan produk, maka harus login terlebih dahulu dan perlu untuk keluar pada sistem setelahnya. Kemudian pada use case role karyawan, di sini karyawan hanya berhubungan atau memiliki kegiatan dengan mengelola pesanan dan mengelola detail pesanan. Akan tetapi, karyawan juga di sini dapat melihat produk, karena untuk membuat pesanan, karyawan bisa memilih produk-produk apa yang saja yang dipesan oleh customer nantinya. Oke, untuk selanjutnya kita memiliki entitas utama atau entitas utama master, yaitu di sini kita mempunyai user dan juga produk. Lalu selanjutnya ada entitas relasi transaksi, yaitu ada pesanan, detail pesanan, laporan pesanan, dan juga laporan penjualan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, hubungan antar tabel, lalu kita juga mempunyai tabel relasi database, yaitu hubungan atau relasi antar tabel, yang dimana produk menuju detail pesanan dengan hubungannya yaitu one to many,
yaitu penjelasannya satu produk dapat memuat banyak dalam pesanan. Lalu ada user ke pesanan, sama juga relasinya yaitu one to many, yaitu satu orang user sebagai pemilik atau karyawan dapat memuat banyak pesanan. Lalu ada user ke laporan penjualan dengan relasinya one to many juga, yaitu satu orang user atau pemilik atau karyawan dapat memuat banyak laporan penjualan mau per hari atau per bulan maupun per tahun. Jadi setiap data bisa terlihat laporannya. Lalu ada pesanan ke detail pesanan dengan relasi one to many. Setiap pesanan akan memiliki detail dari pesanan tersebut berupa produk apa saja yang dipesan oleh customer. Lalu ada pesanan ke laporan pesanan dengan relasi one to many juga. Setiap pesanan akan termuat dalam laporan, artinya pesanan yang telah selesai atau telah dibeli akan tersimpan dalam laporan. Jadi langsung otomatis pindah ke laporan. Lalu ada laporan penjualan ke laporan pesanan, yaitu setiap laporan penjualan per hari akan memuat banyak pesanan yang telah selesai. Untuk relasi antar tabelnya sebagai berikut. Jadi dari user ke pesanan, lalu dari pesanan bisa ke laporan pesanan, ke laporan penjualan, ke detail pesanan, lalu dari produk ke detail pesanan, dan juga dari laporan penjualan ke laporan pesanan. Untuk relasi antar tabel sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, di sini terdapat, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dua entitas master, yaitu user dan produk. Di sini, user itu akan mencatat banyak pesanan. Jadi, satu user bisa mencatat banyak pesanan. Nah, hubungannya di sini ditandai dengan user ID dan pesanan ID. Selanjutnya, user juga dapat mencatat sebuah laporan harian, tapi berhubungannya entitasnya dengan laporan penjualan. Kemudian, laporan penjualan ini akan termuat dalam banyak laporan pesanan. Jadi, satu laporan penjualan akan memuat banyak laporan pesanan. Oke, selanjutnya di sini ada produk. Produk sebagai entitas master berhubungannya dengan detail pesanan. Jadi, satu produk ini dapat termuat dalam banyak detail pesanan. Nah, detail pesanan ini berhubungan dengan pesanan. Pesanan ini, jadi satu pesanan akan memiliki banyak detail pesanan di dalamnya. Misalkan, Nenden akan melakukan pesanan. Nah, Nenden ini memilih produk misalkan pisang goreng keju, pisang goreng blueberry. Oleh karena itu, nanti di detail pesanannya akan lebih detail, merupakan pesanan Nenden ada pisang goreng keju dan pisang goreng blueberry. Tapi pada pesanan ini cuman akan mencatat nama pelanggan dan tanggal pesanannya aja. Kemudian, pesanan juga berhubungan one to many pada entitas laporan pesanan. Jadi pesanan itu akan termuat dalam banyak laporan pesanan dengan pesanan ID atau laporan pesanan ID hierarkinya. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram, di mana di sini kelas ini menggambarkan bagaimana data-data dalam sistem itu saling berhubungan. Nah, di mana di kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelas yang di dalamnya terdapat atribut serta metode-metode yang saling berhubungan di dalam suatu sistem. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, yang pertama itu di sini kita memiliki superclass, yaitu superclass user, di mana si pemilik dan karyawan ini extend kepada si class user, di mana class user ini terdiri dari login, metodenya terdiri dari login, get email, dan get password. Nah, untuk role ini dia memiliki enum. Enumnya itu apa? Enumnya itu pemilik dan karyawan. Nah, mengenai extend ini mungkin sudah jelas ya bahwa di mata kuliah sebelumnya, contohnya itu misalnya kelas pemilik extend ke si user, terus karyawan extend ke user, kelas karyawan extend, jadinya seperti itu. Terus antara pemilik dengan karyawan ini dia berasosiasi nih dengan kelas pesanan. Jadi si pemilik maupun karyawan itu dapat
menangani banyak pesanan. Karena di sini sudah jelas bahwa 0 titik-titik bintang. Jadi dia antara bisa menangani, tidak menangani, terus bisa menangani banyak pesanan. Nah, di kelas pesanan ini terdiri dari metodenya itu ada buat pesanan, hitung total, dan konfirmasi selesai. Terus di sini ada yang beda nih. Nah, di sini ada aggregation sama composition, di mana kalau di aggregation ini seperti pesanan dan produk, dia itu adalah kelas yang berdiri sendiri, jadi tidak bergantung dengan kelas lain. Jadi kalau misalnya kelas lain itu nggak ada, dia ya tetap ada gitu, tetap bisa berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan kelas lain. Kalau misalnya si kelas pesanan itu dihapus, maksudnya kalau misalnya kelas yang bergantung ke dia, misalnya itu detail pesanan, terus si detail pesanan itu dihapus, maka si kelas yang pesanan dan produk ini tetap akan berdiri sendiri karena dia sifatnya aggregation. Terus kalau untuk yang composition ini itu dia kelasnya itu bergantung kepada kelas induknya, yaitu apa? Yaitu pesanan dan laporan penjualan, di mana si detail pesanan ini kalau misalnya si kelas pesanan ini dihapus, maka si detail pesanan ini tidak akan ada karena dia bergantung kepada si kelas pesanan. Terus sama halnya dengan si kelas laporan penjualan juga, dia bergantung dengan laporan pesanan. Nah, untuk relasinya sendiri di sini pesanan itu dapat terdiri dari satu atau banyak detail pesanan. Sama halnya dengan produk, terus laporan pesanan, dia itu terdiri dari satu produk itu terdiri dari satu detail pesanan itu terdiri dari banyak produk. Terus satu laporan di kelas laporan itu terdiri dari beberapa banyak pesanan. Sama seperti laporan penjualan juga. Nah, jadi setiap laporan pesanan itu terdiri dari laporan penjualan. Terus di sini terkait pemilik juga, dia dapat membuat banyak laporan penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sequence diagram role pemilik, di mana dalam sequence ini ada beberapa komponen atau objek, di antaranya login UI, system controller, system UI, kemudian storage user, storage karyawan, storage pesanan, storage produk, storage detail pesanan, laporan pesanan, dan laporan penjualan. Nah, kemudian ada beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama di sini ada login dan kelola karyawan. Untuk aktivitas ini, awalnya pemilik mengirim pesan input kredensial pada login UI, kemudian objek login UI akan memanggil function login pada sistem controller, kemudian login UI akan memanggil function get email dan get password pada storage user untuk memvalidasi email dan password agar pemilik dapat login ke sistem ini. Kemudian selanjutnya ada kelola karyawan. Pada aktivitas ini, pemilik dapat melakukan 3 aktivitas, yaitu tambah karyawan, edit karyawan, atau hapus karyawan. Jika pemilik melakukan tambah karyawan, pemilik akan memanggil function tambah karyawan pada storage karyawan. Kemudian outputnya adalah data karyawan baru. Apabila edit karyawan, maka pemilik akan memanggil function edit karyawan, kemudian storage karyawan akan memberikan output data karyawan yang terupdate. Kemudian apabila hapus karyawan, maka pemilik akan memanggil function hapus karyawan pada objek storage karyawan, dan outputnya adalah konfirmasi penghapusan karyawan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas kelola pesanan dan detail pesanan. Di sini melibatkan objek sistem UI, produk, detail pesanan, dan laporan pesanan, di mana pemilik akan pilih pesanan pada objek sistem UI, kemudian objek sistem UI akan memanggil function get produk untuk mendapatkan nama produk dan harga dari storage produk. Nah, kemudian sistem UI akan memanggil function buat pesanan
yang akan menampilkan form pesanan. Nah, form pesanan akan dikirimkan sebagai output kepada pemilik. Kemudian sistem UI akan memanggil set quantity ini untuk pemilik mengedit quantity produknya dalam pesanan. Misal ada yang pesanannya coklat keju 2, berarti kita set kuantitinya adalah 2. Kemudian ada juga apabila pemilik ingin menghapus item tersebut, misal tadinya ada rasa blueberry keju dan rasa coklat keju, tapi pemilik ingin menghapus item blueberry keju, maka sistem UI akan memanggil function hapus item pesanan pada detail pesanan. Nah, setelah pesanan di-input, quantity dan nama produknya, maka maka sistem UI akan memanggil function hitung subtotal pada detail pesanan untuk menghitung total harga per item. Nah, kemudian sistem UI akan memanggil hitung total pada storage pesanan. Nah, nantinya sistem UI juga akan memanggil function konfirmasi selesai dan pesanan selesai dibuat. Kemudian, yang selanjutnya adalah aktivitas kelola laporan harian. Di sini melibatkan objek sistem UI, kemudian laporan pesanan dan laporan penjualan, di mana pemilik memilih laporan harian, kemudian sistem UI akan memanggil function buat laporan harian dalam objek storage laporan penjualan. Nanti outputnya adalah konfirmasi pembuatan. Kemudian sistem UI akan memanggil function set tanggal untuk mengatur tanggalnya. Kemudian juga memanggil set user. Nah, setelahnya pemilik akan meminta daftar pesanan. Jadi sistem UI akan memanggil get daftar pesanan pada objek storage laporan pesanan. Outputnya adalah list daftar pesanan itu. Kemudian sistem UI akan memanggil function hitung subtotal untuk menghasilkan output hasil subtotal, dan sistem UI akan mengirimkan output berupa tampilkan hasil ke pemilik. Nah, selanjutnya adalah aktivitas terakhir yaitu logout. Di sini pemilik memilih logout, kemudian sistem UI akan keluar dari sistem, mengirimkan pesan keluar sistem ke sistem controller, kemudian sistem controller akan mengirimkan pesan sesi di reset, dan outputnya adalah pemilik akan melihat halaman login kembali. Nah, itu tadi adalah sequence diagram role pemilik. Selanjutnya adalah sequence diagram role karyawan. Di sini melibatkan objek atau komponen login UI, sistem controller, sistem UI, storage user, storage pesanan, storage produk, dan storage detail pesanan. Di mana karyawan dapat melakukan login awalnya, yaitu menginput kredensial. Kemudian objek login UI akan memanggil function login ke objek sistem controller, dan objek login UI akan memanggil get email dan get password pada storage user untuk memvalidasi email dan password tersebut agar karyawan dapat login ke sistem. Kemudian selanjutnya, apabila karyawan sudah login, dia dapat melakukan kelola pesanan dan detail pesanan. Di mana saat karyawan memilih pesanan, sistem UI akan memanggil function get produk pada storage produk yang outputnya adalah nama produk dan harga produk. Kemudian sistem UI akan memanggil buat pesanan, function buat pesanan untuk menampilkan form pesanan. Nah, form pesanan ini akan dikirim ke karyawan. Kemudian sistem UI akan memanggil function set quantity untuk mengatur jumlah produk yang dipesan, seperti tadi pada pemilik. Kemudian apabila karyawan ingin menghapus item produk tersebut, item dari pesanan, maka sistem UI akan memanggil hapus item pesanan pada objek storage detail pesanan. Nah, jika sudah, sistem UI akan memanggil hitung subtotal pada storage
detail pesanan, kemudian sistem UI akan memanggil hitung total pada storage pesanan yang akan mengakumulasikan total dari pesanan yang sudah di-input. Kemudian sistem UI akan memanggil konfirmasi selesai untuk mengkonfirmasi dan pesanan selesai dibuat. Nah, selain aktivitas di atas, karyawan juga dapat melakukan logout jika sudah selesai dari sistem, sama seperti tadi, yaitu karyawan pilih logout dan sistem UI akan mengirim pesan keluar sistem pada objek sistem controller, dan sistem controller akan mengirim pesan pada login UI berupa sesi di reset, kemudian akan ditampilkan halaman login UI kembali pada karyawan. Oke, untuk menu selanjutnya kita punya halaman login untuk wireframe dan juga mockupnya seperti yang bisa dilihat. Di menu ini cuma untuk di web ini kita cuma perlu memasukkan email dan juga password, lalu kita bisa masuk ke webnya untuk memesan. Lalu di sini ada role karyawan sebagai pesanan dan add pesanan atau menambah pesanan. Untuk wireframe dan mockupnya seperti ini. Jadi di wireframe ini kita bisa lihat detail pesanannya. Sebagai karyawan kita bisa melihat pesanan apa yang sedang antri atau sedang dibuat atau ya sedang dipesan. Lalu di sini juga ada halaman produknya, yaitu kita bisa menambah pesanan, mengurangi, menambah atau mengedit jumlah pesanannya. Lalu juga kita bisa masuk cara manual untuk menambah dan mengedit, mengurangi Lalu di sini ada role pemilik, yaitu produk dan add produk atau menambah produk. Untuk wireframe-nya seperti ini, dan juga untuk mockupnya yaitu di halaman ini di mana produk bisa kita edit atau menambah produk seperti yang bisa dilihat. Jadi kita hanya perlu untuk menambah produknya, kita hanya perlu masukkan nama produk dan juga memilih gambar, lalu memasukkan jumlah stok dan juga jumlah harganya. Lalu kita bisa langsung menambah produk tersebut di sini. Dan juga ada pilihan untuk aksinya, yaitu edit dan juga delete. Lalu selanjutnya ada add karyawan atau menambah karyawan. Jadi untuk halaman berikut, yaitu kita bisa melihat daftar karyawan siapa saja, dan juga kita bisa menambah atau mengedit karyawannya. Kita hanya perlu masukkan nama karyawan, emailnya, password, dan juga nomor telepon. Untuk role itu hanya memiliki kepemilikan, yaitu karyawan dan pemilik sudah itu. Jadi untuk role paling hanya bisa memilih dua. Lalu ada role pemilik, yaitu edit karyawan dan juga edit produk. Untuk wireframe seperti ini, dan juga untuk mockupnya, yaitu pada halaman ini kita bisa mengedit produknya. Ini kalau produknya sudah ditambahkan kayak tadi add produk atau menambah produk, lalu kita bisa mengeditnya. Untuk halaman editnya seperti ini. Jadi kita bisa mengganti gambar, menambah jumlah stok dan juga jumlah harganya, dan mengganti nama produk. Begitupun yang karyawan mungkin seperti ini. Seperti halaman menambah karyawan, cuman mungkin di sini bedanya kita cuma perlu mengganti apa yang salah atau yang perlu diganti saja. Lalu untuk halaman selanjutnya yaitu daftar laporan pesanan dan add laporan. Daftar laporan penjualan, daftar laporan penjualan dan juga menambah add laporan harian atau menambah laporan harian. Untuk wireframe seperti ini. Dan juga ada mockup, yaitu di mana kita bisa melihat laporan pada tanggal-tanggal tertentu atau hari tertentu yang ingin kita cari berdasarkan tanggal yang ingin kita cari. Di sini kita ada search dan juga ada laporannya. Kita juga bisa melihat edit ataupun aksi. Kita bisa melakukan aksi, yaitu melihat dan juga menghapus laporan tersebut. Lalu untuk buat laporan secara manual, kita juga bisa kita juga bisa mengedit atau menambahkan laporan secara manual. Dan buat laporan kita ke menu harian, lalu buat laporan hari ini kita bisa memilih. Kita bisa memilih aksi, mau di misalnya ada misalnya ada pesanan yang gagal,
yang tidak jadi dibeli atau di cancel, kita bisa memilih untuk diedit, edit lalu menghapusnya gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, bukti wawancara. Di sini khususnya kami itu diwakilkan oleh saya dan juga Dian. Kami berkonsultasi kepada ownernya yaitu Bilal. Kebetulan dia adalah salah satu teman kami yang ada di kampus. Kita berkonsultasi terkait mock-up serta wireframe, apakah sudah sesuai dengan apa yang dia mau atau tidak. Terus memang ada beberapa hal seperti dalam hal warna ataupun tata letak serta beberapa alur yang kami perbaiki sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.